Segelintir orang yang menyebut seperti tahlil, yasinan, itu gimana tanggapan Habib sendiri? Masya Allah. Sebab itu tadi kita bahas pembahasan pertama tuh, ya enggak, orang Yahudi sama Nasrani ini lagi berlomba-lomba gimana caranya biar kita masuk ke dalam kelompok mereka. Ya. Mereka menyuruh kelompok orang untuk membuat suatu pecahan dalam Islam ini. Jadi kita kalau pecah nih antara ulama, antara alim, antara para guru berpecah belah, ini kesempatan mereka untuk mempecah belahkan kita umat Islam. Nah, adapun masalah bid'ah, katakan kepada mereka yang mengatakan bid'ah, apa sih pengertian bid'ah itu? Sebab orang zaman sekarang mereka baru ngaji setengah, udah main menyesat-nyesatkan, main mengkafir-kafirkan, muslim sama muslim, main menyesat-nyesatkan satu sama lain. Na'udzubillahi min zalik. Apakah Rasulullah itu diutus untuk mengkafirkan orang? Apakah Rasulullah diutus untuk mencaci orang? Apakah Rasulullah diutus untuk memperpecah belah satu sama lain? Tidak. Bahkan Rasulullah diutus rahmatan lil alamin, diutus untuk kasih sayang kepada alam semesta ini. Naam. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya bid'ah karena ngaji hadisnya setengah-setengah. Karena ngaji hadisnya setengah-setengah. Ada dikatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara yang bid'ah itu sesat dan setiap perkara yang sesat itu letaknya di neraka. Dia enggak belajar lagi apa itu tafsir. Dia nggak belajar lagi apa itu kias. Dia nggak belajar lagi apa itu balaghah, apa itu mantik. Sehingga dia belajar hanya dengan terjemahan yang ada di buku-buku saja. Sedangkan Rasulullah mengatakan, malam indahu syekh, fasyekhuhu syaitan. Yang nggak punya guru, berarti gurunya syaitan. Kita bakal bahas sedikit daripada masalah bid'ah. Nah, bid'ah ini terbagi menjadi dua bagian. Ada yang namanya bid'ah hasanah, ada yang namanya bid'ah dhalalah. Bid'ah hasanah adalah suatu perkara yang baru tapi baik. Kalau bid'ah dhalalah, suatu perkara yang baru dan perkara tersebut sesat. Alasan mereka mengatakan, oh suatu perkara yang zaman Rasulullah tidak dikerjakan. Apa itu? Seperti maulid Nabi. Pertama, maulid Nabi. Nabi Muhammad tidak suka. Masa Nabi Muhammad mengajarkan membaca maulid? Mereka salah. Kenapa mereka salah? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah Ta'ala mengatakan, hei manusia sekalian, katakanlah dengan karuniaku, dengan rahmat kasih sayangku, maka dengan itu bergembiralah kalian. Sesungguhnya gembiranya kalian itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Pertanyaannya, rahmat Allah yang paling besar yang ada di muka bumi ini apa? Yaitu dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala memuliakan dalam Al-Quran tentang kelahiran Nabi Allah Isa alaihissalam. Dinyatakan dalam Al-Quran Allah Ta'ala memuliakan kelahiran Nabi Allah Musa alaihissalam. Sedangkan Nabi besar Muhammad adalah pemimpin dari para Nabi dan para Rasul. Kemudian dalil selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengerjakan puasa setiap hari Senin. Mungkin kita kenal dengan puasa hari Senin dan Kamis. Timbul pertanyaan, kamu yang mengkafirkan maulid, yang mensesatkan maulid, suka puasa Senin enggak? Iya, Bib, saya suka puasa Senin, Bib. Kenapa Rasulullah puasa hari Senin? Enggak tahu, Bib. Nah, karena kamu ngajinya setengah-setengah. Nabi Muhammad puasa setiap hari Senin. Kenapa? Ya Rasulullah, limadza tasumu yaumul Isnin? Sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa puasa hari Senin? Rasulullah menjawab, di hari Senin tersebut aku dilahirkan. Dan aku bersyukur kepada Allah dengan berpuasa tanda kelahiranku. Rasulullah pun merayakan kelahirannya dengan berpuasa setiap hari Senin. Kemudian Allah Ta'ala pun merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad. Apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna, Allah bersumpah, sesungguhnya aku Allah Ta'ala dan para malaikat-malaikatnya semuanya bersolawat kepada Nabi. Allah nyuruh kita salat, Allah salat tidak? Nggak pernah dengar kita Allah salat. Allah nyuruh kita puasa, Allah puasa tidak? Allah nyuruh kita bayar zakat, Allah zakat tidak? Tapi ketika Allah memerintahkan kita bersalawat, Allah pun bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah yang mulia. Kemudian Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu
Sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang merasa di hatinya terdapat keimanan, mau presiden, mau pejabat, mau dia itu insinyur, mau dia dokter, mau dia seorang daripada konglomerat, mau dia habib, mau dia ustadz, mau dia kiai, mau dia tua, mau dia muda, mau perempuan, mau laki, wajib dia bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW selama di hatinya merasa mempunyai keimanan. Jadi kalau ada acara maulid, contohnya kalau ada acara maulid sekarang, ada orang undang maulid, perlu diundang? Tidak perlu, karena yang diundang adalah tamunya Nabi besar Muhammad. Kita diundang sama seorang idola, bangga gak kita? Bangga, Beb, saya diundang, Beb, sama si fulan, Beb, seorang idola, Beb, diundang sama pemain bola, Beb, bangga. Tapi kita menjadi tamu Rasulullah, kenapa kita gak bangga? Harusnya kita bangga menjadi tamu sebaik-baiknya tamu, tamunya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ngundang siapa itu, Beb? Yang ngundang hanyalah orang yang mendapatkan amanah, pelantara dari Allah Ta'ala, menggerakkan hatinya untuk mengadakan perayaan maulid. Tujuannya apa? Mengajak orang sama-sama mengenal nabinya, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bid'ah itu apa, Bib? Sebagaimana hukumnya bismillah dalam ilmu fikih, bismillah ini hukumnya 5. Bisa jadi haram. Loh, kok baca bismillah haram, Bib? Kok baca bismillah dosa, Bib? Iya, ente mau nyolong baca bismillah. Apa hukumnya nyolong baca bismillah? Biar sukses nyolongnya, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nyolongnya jadi bismillahnya jadi haram. Mau judi, biar bismillah, jadi mau mabok, mau minum bismillahirrahmanirrahim, maka maboknya jadi mau pacaran biar sukses nembaknya, ya enggak, baca bismillah, maka bismillahnya jadi haram. Bismillah bisa menjadi makruh, gimana? Mau mengerjakan yang makruh, mau ngerokok, bismillahirrahmanirrahim, jadi makruh. Bismillah jadi mubah. Apa itu mubah? Dikerjakan enggak dapat dosa, ditinggalkan tidak mendapat pahala. Apa itu yang mubah itu? Seperti itu. Mau ngangkat meja, kita ngangkat meja, atau kita mau mindahin suatu benda dari suatu benda ke tempat lain, baca bismillah, itu hukumnya mubah. Bisa juga hukumnya menjadi wajib, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Kalau ditinggalkan tidak sah. Kapan bismillah jadi wajib, Bib? Ketika mengerjakan salat dalam suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak baca bismillahirrahmanirrahim, maka salatnya tidak sah. Maka hukumnya jadi wajib. Bismillah aja hukumnya jadi 5. Begitu juga perkara. Kalau semua perkara, perkara zaman Rasulullah itu beda sama zaman kita. Zaman Rasulullah ada, zaman kita kagak ada. Ya enggak? Atau di zaman Rasulullah dikerjakan, di zaman kita tidak dikerjakan. Ini suatu perkara bid'ah. Ya hamba Allah, kalau ente katakan semua perkara itu bid'ah, ya enggak? Ente pergi haji enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena ente pergi haji naik pesawat. Zaman Rasulullah enggak ada pesawat. Bid'ah bukan? Pesawatnya bid'ah bukan? Pesawatnya bid'ah. Kenapa? Zaman Rasulullah tidak ada. Rasulullah pergi haji naik apa? Naik onta, naik kuda. Berarti pergi hajinya tidak sah. Iya, pergi haji tidak sah. Naik mobil, zaman Rasulullah tidak ada mobil, berarti dosa naik mobil. Semuanya perkara bid'ah. Akan tetapi ketahuilah, kalau segala suatu perkara itu bid'ah, ente juga bid'ah. Kenapa? Zaman Rasulullah ente kagak ada, berarti ente bid'ah. Karena zaman Rasulullah tidak ada, berarti ente juga bid'ah. Nyatakan kepada mereka bahwasanya mereka bid'ah. Enggak, Bib, ini kan urusan agama, Bib. Urusan agama, dia bilang. Urusan agama. Bagaimana caranya engkau mengenal agama? Apakah engkau pernah jumpa sama Rasulullah? Enggak pernah, Bib. Apakah engkau pernah bertemu para sahabat? Tidak pernah. Hidup sezaman dengan mereka? Tidak pernah. Terus bagaimana engkau mengerjakan sholat? Melalui mereka para aulia wassalihin. Apakah mereka para aulia dikatakan bid'ah? Tidak. Apakah sahabat dikatakan bid'ah ketika mengerjakan sholat Jumat? Tidak. Apakah ketika Rasulullah wafat menjadi pemimpin digantikan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan setiapnya para khalifah Nabi, apakah mereka bid'ah? Tidak. Semuanya adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali perkara yang dapat merusak agama Islam atau dapat memperpecah belahkan umat. Siapa itu? Itu orang yang mengatakan bid'ah, memperpecah belahkan satu sama lain. Orang sholawat, orang cinta Nabi, orang mengenal Rasul dikatakan bid'ah. Satu kali ada orang mengatakan bahwasannya tahlil itu dosa.
Sini, katakan kepada dia. Tahlil itu isinya apa sih? Mendoakan orang mati. Orang mati, ya udah mati. Ngapain lagi didoain? Bukankah Allah Ta'ala mengajar kepada kita untuk mendoakan ibu bapak kita? Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiyal haram. Ya enggak? Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku. Allah ngajarin kita untuk mendoakan orang tua kita. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis Sahihul Bukhari, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluh." Kalau manusia ini udah mati, maka terputus amalannya. Orang mati bisa sholat tidak? Tidak. Orang mati bisa berpuasa tidak? Enggak. Orang mati bisa mengerjakan kebaikan? Tidak. Kenapa? Karena sudah mati. Kecuali 3 perkara yang bisa dia kerjakan. Pahalanya ngalir. Apa? Di antaranya wa waladun sholeh yad'ulah. Doa anak soleh yang mendoakan ibu bapaknya. Kalau orang mengatakan tahlil itu bid'ah, maka ente doa di depan dia. Ya Allah, mudah-mudahan orang tuanya dia nih masuk neraka. Kira-kira dia marah enggak? Marah. Iya, saya satu kali bertemu sama orang mengatakan tahlil itu bid'ah. Saya berkata kepada dia, mudah-mudahan orang tua kamu masuk neraka. Dia marah sejadi-jadinya. Kenapa kamu marah? Kata saya. Oh iya, habis-habis doain orang tua saya masuk neraka, kan doa kita nggak bakal nyampe. Kan doa kita nggak bakal nyampe. Kenapa kamu marah? Kenapa kamu takut? Wahakada. Sebab doa kita akan sampai kepada orang yang kita doakan. Ini diajarkan oleh Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.